Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan setiap kementerian hanya akan bermitra dengan satu komisi di DPR RI pada periode 2019-2024. Hal itu merupakan hasil penyederhanaan hubungan antara kementerian dengan komisi-komisi di DPR RI. Lantas apa alasan dari penyederhanaan itu hingga seperti apa mekanisme ke depannya? Guna membahasnya, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Taufik Basari, Ketua Fraksi Partai Nasdem untuk MPR RI. Selamat sore Pak Taufik Basari. Selamat sore. Iya Pak Taufik, bisa dijelaskan mungkin seperti apa alasan dari penyederhanaan kemitraan komisi ini Pak? Ya, jadi dari hasil rapat pimpinan pengganti Bamus, kita sudah merumuskan bahwa untuk mitra-mitra kerja dari masing-masing AKD, masing-masing komisi itu kita sederhanakan dengan alasan supaya efisien dan memudahkan bagi mitra kerja kita juga untuk berkoordinasi ke masing-masing komisi. Jadi untuk kementerian, misalnya untuk kementerian yang terbagi dua komisi, maka kita pindahkan hanya ke satu komisi saja, supaya mereka paham dengan siapa harus berhubungan ketika harus berkoordinasi di DPR. Nah, tadi memang di dalam paripurna sempat ada perdebatan dan masukan-masukan dari para anggota terkait dengan kepindahannya untuk Kementerian Lingkungan Hidup dari Komisi 7 ke Komisi 4. Ya. Dahulu memang untuk Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini dibagi ke dua komisi. Untuk kehutanannya itu Komisi 4, sementara lingkungan hidupnya Komisi 7. Nah, dalam keputusan kemarin kita putuskan untuk memindahkan untuk yang Kementerian Lingkungan Hidup itu bersama-sama dengan isu kehutanan di Komisi 4. Tapi tadi ada masukan-masukan yang sebenarnya juga masuk akal yang disampaikan oleh para anggota bahwa ketika kita bicara soal lingkungan hidup, maka itu berkaitan juga dengan energi. Karena kita ingin energi ke depan ini adalah energi yang terbarukan, energi yang ramah lingkungan dan sebagainya. Sehingga ketika kemudian dipindahkan ke Komisi 4, maka keinginan kita untuk membangun energi yang ramah lingkungan itu menjadi ada kesulitan. Nah, cuma tadi karena memang kita ingin segera bekerja dalam masing-masing alat kelengkapan dewan, maka untuk sementara kita setuju dulu apa yang ada, tapi nanti dalam perjalanan berikutnya kita akan lakukan lobby-lobby, kita akan lakukan pembahasan terkait dengan masukan-masukan yang tadi disampaikan oleh para anggota di dalam rapat paripurna. Ya, jadi intinya agar lebih efektif lagi ya, seperti itu ya Pak ya. Lalu selama ini seperti apa koordinasi antar komisi dan kementerian atau institusi ini Pak? Ya, dalam setiap melaksanakan tugas eksekutif itu kan eksekutif harus memberikan laporannya kepada DPR ya, dalam arti untuk pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh DPR selaku badan legislatif. Nah, ketika pengawasan itu sedang berjalan, tentu tiap-tiap kementerian dan tiap-tiap mitra kerja, lembaga-lembaga yang terkait dengan mitra kerja di masing-masing komisi tersebut harus mempersiapkan laporan, harus mempersiapkan jawaban terhadap isu-isu yang mungkin disalurkan atau disampaikan aspirasinya melalui anggota DPR di masing-masing komisi. Nah, kalau misalnya kemudian tersebar di beberapa komisi, itu tentu sangat tidak efisien. Itu yang sebenarnya kita harapkan perbaikan ke depan, ya, belajar dari kekurangan-kekurangan kita di periode yang lalu. Ya, baik. Lalu Pak Taufik, nanti akan seperti apa atau bagaimana mekanismenya? Ada berapa kementerian atau institusi harus bermitra dengan lebih dari satu komisi atau seperti apa itu Pak? Ya, masing-masing komisi, ya mulai dari Komisi 1 sampai dengan Komisi 11, itu tadi sudah ditetapkan mitra-mitra kerjanya, ya, sesuai dengan bidang sektornya masing-masing. Nah, dalam setiap kesempatan untuk melakukan tugas pengawasan dan juga untuk menyusun legislasi, maka komisi-komisi ini akan berhubungan dengan masing-masing mitranya. Ya. Untuk pengawasan misalnya tentu ada rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan masing-masing mitra ini untuk kita mengetahui tugas-tugas yang memang diamanahkan oleh undang-undang pada mitra-mitra kerja ini, ya, baik kementerian maupun lembaga-lembaga yang terkait. Nah, kemudian juga
terkait dengan fungsi anggaran. Pembahasan anggaran itu juga akan dibahas bersama dengan komisi ya untuk melihat kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pihak eksekutif ya supaya bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, termasuk juga bagaimana pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dan terkait dengan legislasi, ketika ada rancangan undang-undang ataupun perubahan undang-undang yang memang harus dibahas, maka pihak yang mempersiapkan pembahasan tersebut adalah mitranya masing-masing. Nah, sehingga masing-masing anggota yang duduk di dalam alat kelengkapan Dewan ini sudah bisa fokus apa yang menjadi tugas kerjanya masing-masing. Masing-masing anggota yang ditempatkan di masing-masing alat kelengkapan Dewan ini kita harapkan juga bisa belajar mendalami apa yang memang menjadi isu di tiap-tiap mitranya. Oleh karena itu bisa fokus juga anggota-anggota ini agar tidak terlalu general, tidak terlalu umum dalam melakukan pembahasan, mereka bisa fokus pada apa yang memang sudah ditugaskan sesuai dengan di alat kelengkapan Dewan masing-masing. Ya baik. Terima kasih atas waktunya Pak Taufik Basari sudah berbagi informasi pada kami di Prime Time sore ini. Terima kasih Pak, selamat sore.